Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya Laila Fadila, kemudian teman saya Afridania Aklima dan Sapriansa. Kami akan mempresentasikan tugas kami tentang implementasi Convolutional Neural Network atau CNN pada dataset MNIST. Nah, jadi di sini yang pertama ada pengertian CNN. Jadi CNN merupakan salah satu algoritma deep learning yang dirancang khusus untuk mengolah data visual seperti citra digital dan video. CNN bekerja dengan mengekstraksi fitur-fitur penting dari suatu gambar secara otomatis melalui proses konvolusi menggunakan filter atau kernel. Proses tersebut memungkinkan model mengenali berbagai pola visual seperti tepi, garis, tekstur, bentuk, hingga objek yang terdapat pada citra. Kemampuan CNN dalam mempelajari karakteristik gambar secara bertahap menjadikan sangat efektif untuk berbagai tugas pengolahan citra seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, pengenalan wajah, pengenalan tulisan tangan, serta analisis citra medis. Oleh karena itu, CNN menjadi salah satu algoritma yang paling banyak digunakan dalam bidang computer vision karena mampu menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi. Nah, kemudian di sini ada dataset yang kita gunakan yaitu dataset MNIST. Merupakan dataset yang berisi citra angka tulisan tangan dan banyak digunakan sebagai standar dalam penelitian machine learning dan deep learning. Dataset ini terdiri dari 70.000 citra yang dibagi menjadi 60.000 data training dan 10.000 data testing, dengan 10 kelas yang mewakili digit 0 sampai 9. Digunakan dataset MNIST dalam format Excel yang terdiri dari 20 fitur pixel sebagai input, satu kolom target yang berisi label digit 0 sampai 9. Jadi data tersebut digunakan sebagai masukan bagi model Convolutional Neural Network atau CNN untuk mempelajari pola setiap digit dan melakukan proses klasifikasi. Nah, kemudian di sini ada contoh gambar dari pixel dataset MNIST. Nah, kemudian di sini ada arsitektur CNN. Jadi secara umum CNN terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian pertama ada Feature Extraction Layer. Jadi pada bagian ini gambar diproses untuk mengambil fitur-fitur penting. Kemudian untuk fitur extraction terdiri dari convolution layer dan polling layer. Kemudian hasil ekstraksi fitur diteruskan ke fully connected layer. Sebelum masuk ke fully connected layer, dilakukan proses flatten terlebih dahulu untuk mengubah data 2 dimensi menjadi 1 dimensi. Pada tahap akhir, digunakan fungsi aktivasi softmax untuk menentukan probabilitas setiap kelas sehingga model dapat memprediksi angka yang paling sesuai. Kemudian di sini ada convolution layer. Jadi rumusnya Y pada IJ sama dengan sigma atau penjumlahan dari X pada I tambah M dan Y tambah N dikalikan K pada MN. Untuk keterangannya, Y merupakan nilai output atau future maps. Kemudian X adalah nilai pixel pada gambar masukan. K merupakan kernel atau filter, sedangkan simbol sigma berarti seluruh hasil perkalian dijumlahkan. Jadi filter akan digeser ke seluruh gambar. Kemudian setiap nilai pixel dikalikan dengan nilai kernel lalu dijumlahkan sehingga menghasilkan future maps. Jadi melalui proses inilah CNN dapat mengenali pola seperti tepi, garis, tekstur, dan bentuk objek. Nah, kemudian di sini ada rumus untuk aktivasi ReLU. Jadi rumusnya F dari Z sama dengan nilai maksimum antara 0 dan Z. Artinya, apabila nilai Z lebih besar dari 0, maka output sama dengan Z. Sedangkan apabila nilai Z kurang dari atau sama dengan 0, maka output menjadi 0.
Jadi, tujuan ReLU adalah memberikan sifat nonlinear sehingga CNN mampu mempelajari pola yang lebih kompleks serta mempercepat proses pelatihan model. Kemudian di sini ada max polling. Jadi setelah proses konvolusi dan ReLU selesai, dilakukan proses max polling. Misalnya digunakan ukuran polling 2x2, artinya setiap kotak berukuran 2x2 akan dipilih satu nilai terbesar. Sebagai contoh, terdapat matriks berisi angka 6, 2, 3, dan 5. Karena angka terbesar ada 6, maka hasil max polling-nya adalah 6. Tujuan max polling adalah untuk mengurangi ukuran future map sehingga komputasi menjadi lebih ringan, proses pelatihan lebih cepat, serta mengurangi risiko overfitting tanpa menghilangkan informasi penting. Nah, kemudian di sini ada flatten. Jadi flatten merupakan proses mengubah future map yang masih berbentuk 2 dimensi menjadi vektor 1 dimensi. Hal ini diperlukan karena fully connected layer hanya menerima data berbentuk vektor. Pada dataset MNIST, hasil flatten kemudian diteruskan ke dense layer untuk mempelajari hubungan antar fitur sebelum dilakukan klasifikasi. Nah, kemudian di sini ada fungsi aktivasi softmax. Jadi fungsi softmax digunakan pada output layer untuk mengubah nilai keluaran atau logit menjadi probabilitas dari setiap kelas digit pada dataset MNIST. Karena dataset MNIST memiliki 10 kelas yaitu angka 0 sampai 9, maka softmax menghasilkan 10 nilai probabilitas yang totalnya berjumlah 1. Kelas dengan probabilitas terbesar akan dipilih sebagai hasil prediksi model. Kemudian di sini untuk rumus softmax-nya, Y topi indeks K sama dengan E pangkat Z indeks K dibagi sigma E pangkat Z indeks J. Nah, kemudian untuk keterangannya, Y topi menunjukkan probabilitas prediksi, Z adalah nilai output sebelum softmax atau bisa disebut logit. Kemudian E adalah bilangan eksponensial sekitar 2,718. Kemudian sigma berarti seluruh nilai eksponensial dijumlahkan. Karena MNIST memiliki 10 kelas yaitu angka 0 sampai 9, maka softmax menghasilkan 10 probabilitas yang totalnya selalu sama dengan 1. Jadi nilai probabilitas terbesar akan dipilih sebagai hasil prediksi. Kemudian untuk rumus loss function cross entropy, jadi rumusnya L sama dengan negatif log dari Y topi indeks T. Jadi L adalah nilai loss atau tingkat kesalahan model, Y topi merupakan probabilitas pada kelas yang benar. Jadi semakin kecil nilai loss, maka semakin baik hasil prediksi model. Nilai loss inilah yang digunakan sebagai acuan untuk memperbarui bobot selama proses pelatihan sehingga akurasi model meningkat. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada Adam Optimizer. Jadi, setelah menghitung nilai loss, langkah berikutnya adalah memperbarui bobot menggunakan Adam Optimizer. Jadi, pada implementasi CNN menggunakan TensorFlow atau keras, proses pembaruan bobot dilakukan menggunakan Adam Optimizer. Jadi, optimizer ini bekerja secara otomatis dengan menyesuaikan learning rate berdasarkan gradien yang diperoleh selama proses pelatihan, sehingga model dapat mencapai konvergensi lebih cepat dan stabil. Keunggulan Adam Optimizer ini adalah memperbarui bobot secara otomatis pada setiap iterasi pelatihan, mempercepat proses konvergensi dibandingkan metode gradient descent standar, menyesuaikan learning rate secara adaptif untuk setiap parameter, menghasilkan proses pelatihan yang lebih stabil, dan sangat cocok digunakan pada proses klasifikasi citra termasuk pengenalan digit pada dataset MNIST. Nah, kemudian di sini selanjutnya implementasi
CNN menggunakan Python. Jadi, library yang digunakan untuk implementasi Convolutional Neural Network atau CNN dilakukan menggunakan beberapa library Python yang memiliki fungsi masing-masing, yaitu TensorFlow, framework utama untuk membangun, melatih, dan mengevaluasi model CNN. Kemudian ada Keras, yaitu API dari TensorFlow yang mempermudah pembuatan arsitektur CNN. Kemudian ada NumPy, digunakan untuk pengolahan data numerik dan operasi matriks. Kemudian ada Matplotlib, digunakan untuk menampilkan visualisasi data dan grafik hasil pelatihan model. Nah, kemudian di sini ada tahapan dari implementasi CNN menggunakan library Python. Nah, jadi tahapan implementasi ini dimulai dari memuat dataset, kemudian melakukan normalisasi data, kemudian membangun arsitektur CNN, melakukan compile model, melatih model menggunakan beberapa epoch, kemudian melakukan prediksi, dan terakhir mengevaluasi performa model menggunakan accuracy dan loss. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan implementasi Convolutional Neural Network atau CNN menggunakan Python pada dataset MNIST, jadi dapat disimpulkan bahwa CNN merupakan algoritma deep learning yang efektif untuk klasifikasi citra karena mampu mengekstraksi fitur secara otomatis melalui convolution layer. Arsitektur CNN yang terdiri dari convolution, ReLU, max-pooling, flatten, fully connected, dan softmax mampu mempelajari pola angka, tulisan, tangan, sehingga menghasilkan proses klasifikasi yang akurat. Implementasi menggunakan TensorFlow dan Keras mempermudah pembangunan, pelatihan, serta evaluasi model tanpa perlu menghitung proses propagasi dan pembaruan bobot secara manual. Jadi proses pelatihan dilakukan menggunakan Adam Optimizer dan Cross Entropy Loss, sehingga model dapat meminimalkan kesalahan prediksi dan meningkatkan akurasi klasifikasi. Jadi hasil implementasi menunjukkan bahwa CNN merupakan metode yang efektif dan efisien untuk mengenali angka tulisan tangan pada dataset MNIST, sehingga dapat diterapkan pada berbagai permasalahan pengolahan citra atau computer vision. Bagian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan codingannya. Saya Priyansa dengan NIM 31027. Jadi yang pertama ini ada import library. Nah, jadi sini untuk mengimpor library yang dibutuhkan. Itu ada NumPy, Pandas, dan lainnya. TensorFlow. Nah, terus yang kedua ini membaca dataset dari Excel. Jadi dia untuk membaca datasetnya. Terus yang ketiga di sini ada eksplorasi dataset. Nah, ini untuk eksplorasi dataset. Ini adalah codingannya. Dan ini untuk outputnya. Terus ada statistik deskriptif. Nah, ini ada tampilan review data. Ini ada untuk statistik deskriptif. Terus ini distribusi label. Nanti dia diubah distribusi kelas labelnya. Terus ada processing data. Pisahkan fitur X dan label Y. Terus ini ada untuk normalisasi data. Terus ini ada reshape ke format citra untuk CNN. Ini untuk mengubah model datanya supaya bisa dibaca oleh CNN. Terus ini ada
training test split. Di sini membagi data, ada untuk data training dan untuk data testing. Terus ada one hot encoding label, ubah label integer jadi vektor. Nah, ini untuk dibutuhkan untuk output softmax nanti. Sini membangun model CNN. Nah, ini codingan ini untuk membangun arsitektur dari CNN. Nah, ini adalah outputnya. Terus di sini ada compiled model. Codingannya ada compiled model. Terus ada training model. Ini untuk ngelatih modelnya. Ini adalah outputnya sampai output ke 53 di sini. Terus ini ada evaluasi model. Sini akurasi training dan testing. Dia menunjukkan akurasi training dan testingnya. Akurasi ya, menunjukkan akurasi. Terus ini ada prediksi. Terus ini ada classification report. Ini adalah outputnya. Terus di sini ada confusion matrix. Jadi dia untuk menampilkan detail angka mana yang sering bikin AI model atau CNN model kebingungan. Terus ini ada grafik accuracy dan loss epoch. Nah, ini untuk menampilkan grafik ya. Loss dan epoch. Loss per epoch. Ada di sini akurasi, di sini ada loss per epoch. Terus ini ada visual contoh prediksi. Ini menampilkan 10 sampel dari testing set beserta prediksinya. Di sini ada 10 contoh prediksi dari 0 sampai 9. Nah, kalau hijau berarti prediksi yang benar, kalau merah berarti prediksinya salah. Terus ada ringkasan, ini untuk menampilkan ringkas akhir ya. Nah, ini adalah outputnya. Dengan dataset namanya MNIST dari file .excel XLSL. Jumlah sampelnya ada 2100 training plus testing. Terus jumlah fitur ada 20 pixel di pad 5x5. Terus ada jumlah kelas 10 digit dari 0 sampai 9. Terus ada effort berjalannya 20, bit size-nya ada 32, training ACC 100%, testingnya 100%, ada base value validasi 100%. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.